Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Oh ya, sebelum menceritakan pengalamanku ini ya, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh ya. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita, tapi aku rasa ini saat yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Perkenalkan dulu, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya, klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun, aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu aja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah, aku lolos CPNS lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi, bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu, aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah dekat koneng. Habis hutan pinus ini, kita sampai di Mekarsari. Jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Tanyaku. Oh, mbak ini bidan baru? Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu, aku menyelaminya. Kenalkan, saya Minah. Kalau mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada. Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Gak apa-apa, sewa kamar aja bu. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya. Boleh bu,
boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Beliau pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. "Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya, Kak. Semoga betah tinggal di sini," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. "Iya Dinda, terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh ya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanyaku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak," tambah Dinda. "Iya Dinda," timpalku. Malam itu, selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar ku kunci rapat, lampunya ku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja aku lihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. "Mbok sudah bangun?" Kudorong pintu kamar itu sedikit lalu melongokkan kepala. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah nak," jawabnya dengan suara yang serak kering. "Oh ya sudah kalau begitu Mbok, saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin, mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbak Ibah. "Nah, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya Mbok, wah jangan repot-repot, aku udah bawa handuk kok," timpaku dari dalam kamar mandi. Aku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok saja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja."
Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja, aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. "Dinda, tadi mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. Masa sih mbak?" Tanya Dinda sambil mengurutkan dahi. "Iya Dinda, Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya coba cek aja." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Iba. "Takut Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan ku dekati pintu kamarnya Mbok Iba. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. Sumpah, Dinda, Mbak dengar jelas banget kalau Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakan," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Iba. "Aku tadi di belakang rumah Mbak habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?" tanya Dinda. "Iya Din, Mbak mau ganti pakaian dulu ya." "Mbak bidan kan?" Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. "Iya Dinda, di kampung ini kalau ada yang melahirkan gak suka pakai bidan Mbak." "Loh kenapa? Masih pakai dukun ya?" Aku mengurutkan dahi. "Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji." Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu, aku dijemput oleh Pak Sukro. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukro pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. "Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya Pak?" "Ya beginilah Mbak, jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi." "Oh begitu ya Pak." "Iya Mbak, paling parah kalau musim hujan. Banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin Mbak." Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga udah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. "Kita sudah sampai Mbak, ini puskesmas Mekarsari," ucap Pak Sukro sambil tersenyum. "Pak, itu di belakang puskesmas siapa?" tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. "Mana Mbak?" Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. "Itu loh Pak, kayaknya dia lagi hamil tua." Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukro menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa banyak sekali keanehan yang aku alami hari ini. "Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun," begitu kata Pak Sukro. Iya Pak, aku mengangguk.
Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan, sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama, ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar, warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu, semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini, aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan, ada hal yang mau kukerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja, aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib kututup gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ya ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengaduk kesakitan. Ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak ku tolong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku, lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih belum berdarah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit, histeris minta tolong. Aku lari keluar puskesmas, tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. "Tolong!" Aku lari ke jalan sambil berteriak. Ku nyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukro. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukro. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Ah, setan?" Pak Sukro terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak, tolong antar saya pulang." "Ya sudah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukro. Di perjalanan, dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. "Aku gak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan," sanggahku. "Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung ini pada gak mau pergi ke bidan, Mbak." "Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja, saya takut," pintaku. Wajah wanita tadi masih mendekat di benakku, apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau antarin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak,"
kataku. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. Mampir dulu saja pak, kataku pada Pak Sukro. Oh terima kasih mbak, istri saya udah nungguin di rumah. Ini makanannya mbak, ambil saja. Pak Sukro menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi, terima kasih banyak ya pak. Jadi ngerepotin terus. Ku ambil rantang itu. Iya gak apa-apa. Mbak dimakan ya. Mbak itu masakan istri saya pasti enak, ujar Pak Sukro sambil nyengir. Iya pak pasti. Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. Maaf mbak, gak bilang ke kamu kalau mau nginep. Iya mbak gak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi siang mbakku minta dikeloni sama mbak. Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. Minta dikeloni? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya tolong ya mbak, dari siang mbak gak mau makan, nyariin Mbak Maya terus, minta dikeloni. Dinda memegang lengan kananku. Mbok kamu sudah bisa bicara? Tanyaku pada Dinda. Iya mbak, aku juga kaget soalnya udah lama banget mbok gak bisa bicara, dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Iba yang menyeramkan itu. Aneh ya. Gimana ya Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah mbak, kali ini saja, biar mbak saya mau makan. Mbak, kasihan dia mbak, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya, desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, sapaku. Keloni aku nak. Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya mbok, tapi habis ini mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar, lalu menutup pintu kamar. Dinda mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja, aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. Dinda, aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok, ku sentuh lehernya. Tidak ada jendut nadi. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok, ku sentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal, entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa mbak? Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun mbok. Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis jadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Jangan tinggalin aku mbok, rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. Dinda, Din, ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki paruh baya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya? Tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. Mboknya Dinda meninggal pak. Innalillahi, ucap lelaki itu.
Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Mbok kamu meninggal kenapa, Dinda?" tanya lelaki itu. "Nggak tahu Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak." Pak Rahmat menoleh ke arahku. "Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. "Yang sabar ya Dinda. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya." Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanya aku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam, Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini gak ada yang mau menemani kami? "Kenapa gak ada yang mau temani kita, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet." Dukun santet? Aku mengurutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman buat minta bantuan ke mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan, Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. "Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet," jelas Dinda. "Iya sudah, letakkan kembali barang mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya." Aku menyentuh pundak Dinda. "Bagiku profesi Mbok Iba bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia," ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. "Hus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. "Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia," Dinda menyangga. "Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya," kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Iba. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Iba hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar, padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat, sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. "Dinda," panggilku. "Mbak Maya, sini main mbak." Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. "Sini mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi." "Kamu apa-apaan, Din? Mbokmu sudah meninggal. Hargai mbokmu," aku meneriakinya. "Mbokku hidup lagi kok." Hahaha. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. "Dinda, mbak bilang hargai mbok kamu." Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Iba basah kuyup dan kotor. "Astagfirullah, Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Dinda, sadar." Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam.
Lepasin mbak, dia berontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil manggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar Dinda, istighfar, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra cakak-cakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Ada apa mbak? Tanya Pak Rahmat. Gak tahu pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing, ucap Pak Rahmat. Iya kali pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya pak, udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis, meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasehatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjanya hanya main handphone dan ngobrol, sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Pagi Pak. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya. Dia duduk di sampingku. Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Sukra. Iya kasihan Dinda Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya naga Mbak. Dia kembali membuka obrolan. Duh maaf Pak, aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai gak ingat makan. Oh begitu ya Mbak, gak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Iya Mbak gak apa-apa, nanti pulang saya antar ya. Dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore. Aku pulang dibonceng Pak Sukro. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Mbok Ibah, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela nafas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kawian dicakar. Ada suara arangan dari dapur. Pelan-pelan ku hampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Kita lanjut lagi ke part berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan terima kasih untuk Bang Esot. Jangan lupa di subscribe ya channel YouTube Bang Esot. Ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.